Oke. Ya, jadi materi kita setelah UTS adalah integral. Kalau kemarin sebelum UTS kan kita selalu membahas tentang turunan gitu ya. Termasuk implementasi dari turunan untuk mencari nilai-nilai optimasi. Nah, kita lanjutkan setelah UTS ini adalah integral sebetulnya. Nah, karena kita bicara pada variabel fungsi dengan dua variabel, maka integral yang kita akan pelajari adalah integral rangkap. Rangkapnya bisa rangkap 1, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3, tergantung jumlah variabel yang dilibatkan di dalam fungsi tersebut, gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang integral, maka rumus-rumus integral yang dulu pernah di semester 1 kan diajari juga integral kan ya. Tapi integralnya waktu di semester 1 kan integral dengan satu variabel bebas, yaitu variabelnya X aja. Y sama dengan fungsi-fungsi dalam X saja gitu. Nah, sekarang kita variabelnya lebih dari satu, tapi kalau masalah rumusnya sih sama gitu ya. Jadi kalau kalian masih ada catatan di semester 1, kalkulus 1, boleh dibuka lagi. Karena saya tidak akan memberikan rumus-rumus integral dasar gitu. Jadi nanti saya anggap rumus-rumusnya akan muncul sambil kita berlatih, mengerjakan latihan gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari integral. Integral itu sebetulnya dua macam. Ada integral tertentu, ada integral tak tentu gitu ya. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak punya batas. Jadi solusi dari integral itu selalu ada konstanta C di belakangnya. Nah, nanti tapi kita akan mulai membahas tentang integral tertentu. Artinya ada batas-batas X dan Y-nya. Nah, karena batas itu, maka integral rangkap kita bagi dua. Ada integral atas daerah persegi panjang. Sama satu lagi nanti integral rangkap 2 atas daerah bukan persegi panjang. Nah, yang dimaksud dengan integral rangkap atas daerah persegi panjang itu apa? Jadi kalau kita lihat rumus umumnya sebetulnya seperti ini. Disebut persegi panjang karena batas-batasnya itu adalah konstanta, angka-angka yang sudah jelas gitu. Jadi kalau rumusnya secara umum kan begini ya. Ada integral rangkap gitu, kemudian fungsi f dengan variabel x dan y, lalu dA. dA ini integral yang diberlakukan atas sebuah area gitu. Nah, ini bisa dijabarkan lagi, dx dy, atau sebaliknya, dy dx. X ini batasnya dari C dan D gitu ya. Jadi kalau ini persegi panjang, kotak, bayangkan ini kotak gitu ya. Saya bisa nggak ya? Ini tuh bisa ya. Oke. Kotak, saya coba pakai PowerPoint. Nah, saya mau gambar begini. Kotak gini. Lalu ini yang sumbu X ya. Ini yang sumbu Y. Nah, X-nya itu dari sini sampai sini, kemudian Y-nya dari sini sampai sini gitu. Ini kalau di yang tadi itu X-nya dari C sampai D, yang ini Y-nya. Nah, tuh, saya kembali ke sini. Gimana ya tadi? Gitu ya. Nah, lalu kalau itu misalnya dibalik, Bu, di per dx bolehkah? Boleh, jadi sama. Kalau ini integralnya yang batasnya adalah konstanta-konstanta, kita boleh mau menghitung integral terhadap X dulu, baru nanti terhadap Y, atau terhadap Y dulu, baru terhadap X. Asal tidak kebalik gitu aja, tidak saling menyilang gitu ya. Jadi kalau batas X-nya dari C ke D, batas Y-nya dari A ke B, ya berarti nanti ketika dibalik yang mau dihitung DY dulu, berarti yang integral dalamnya batasnya A sampai B yang di dalam gitu. Jadi dibalik aja. Karena hasilnya sama.
Gitu ya. Jadi urutannya boleh diubah selama batas-batas integralnya itu adalah konstanta berupa angka. Gitu. Jadi kita boleh menghitung panjangnya dulu baru menghitung lebarnya atau sebaliknya, mau menghitung lebarnya dulu baru panjangnya. Gitu ya. Oke, jadi sebetulnya sama. Kita mau coba hitung ini ya. Sebetulnya sih di bawah sudah saya tuliskan, cuman kalau membaca aja kan tidak ingat gitu. Jadi supaya kalian juga melihat cara mengintegralkan ini, maka akan saya tulis ulang. Bapak deh. Oke, kita mau latihan mengerjakan soal-soal integral ini. Yang nomor 1, fungsi yang akan diintegralkan adalah Y pada area yang dibatasi titik 0,2 dan 2,3. Jadi kalau 0,2 saya gambarkan pakai ini dulu coba. Ini sumbu kartesius ya. Ini X, ini Y. 0,2 itu berarti X-nya 0, Y-nya 2 di sini. Nah, titiknya di sini. Ini 0,2 nih. Jadi ini 2, ini 0 kan? Titiknya sendiri 0,2. Lalu yang satunya, manakah? Amit. 2,3. 2,3 itu berarti X-nya 2, Y-nya 3. 1, 2, 3. Nah, di sini titiknya. Nah, lalu areanya itu yang mana? Ini persegi panjangnya itu begini. Ini 3 nih. Ini yang diarsir. Nah, area ini kalau dibuat menjadi batas-batas integral, ini ya, kalau misalnya X dulu ini Y, lalu dx dulu, maka X-nya itu berada pada 0 sampai 2. Jadi ini 0 sampai 2. Sedangkan dy-nya, sekarang kita lihat batas y-nya. Dari sini sampai sini. Jadi 2 sampai 3. Gitu ya. Nah, itu di sini. Saya tuliskan ya. Y. DR. Gitu ya. Sebenarnya Y DR. Sama dengan kita mau menghitung yang dx-nya yang di tengah dulu. Ini berarti yang belakang tadi 2, 3. Sini yang 0 sampai 2. Ini Y dx. D. Gitu ya. Jadi batas ini cara mencarinya seperti ini. Dari titik ini ya 0,2 kali 2,3 gitu. Jadi bukan 0,2 terus jadi ini ya, bukan. Ini bukan batasnya X lalu ini batasnya Y, enggak. Jadi ini adalah titik-titik koordinat. Maka kita harus gambar dulu. 0,2 itu ada di sini, 2,3 itu ada di sini. Nah, kalau ini dibuat menjadi persegi panjang, maka kita buat dulu seperti ini. Nah, berarti batas X-nya adalah dari sini sampai sini, 0 sampai 2. Batas Y-nya dari sini sampai sini. Kebetulan angkanya sama, 0,2 sampai 2,3. Gitu. Tapi sekali lagi, batas ini kita peroleh dari setelah menggambar ya. X-nya adalah dari 0 sampai 2, sedangkan Y-nya dari angka 2 ini ke angka 3, jadi 2 ke 3. Gitu. Mana tadi? Nih ya. Tuh. Sekali lagi bukan, nanti kalau kalian nggak gambar, langsung aja nih 0,2 dari 0 ke 2, lalu 2 ke 3 gitu. Enggak, bukan ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita integral dulu Y terhadap X. Yang belakang ini tetap.
Ini 3, ini 2 tetap. Sekarang kita integral dulu. Y terhadap X. Karena variabelnya nggak sama, berarti ini Y tinggal dikalikan X aja gitu. Tambah variabel. Kali variabel. Lalu batasnya adalah sini. Ini dari 2, sorry. X, hapus aja. Nggak ada ya. Gimana ini? Ini harusnya gini. Nah, ini YX, lalu garis. Kok muncul lagi ya? Nah, saya bingung cara gambar garisnya. Atau saya, kalau saya buat gini, ya sudah gini aja. Ini 2, ini 0 gitu ya. Lalu di sini masih ada DY. Nah, kemudian dijalankan yang di sini. X-nya kita ganti 2 sama 0. Jadi ini saya tulis dulu lagi. Nah, ini kita ganti nih. Y. Y karena konstanta ya. Ini boleh dikeluarkan di sini dulu nggak apa-apa. Y. Nah, ini X-nya diganti 2, 0. Kok koma? Kurangi. 2 batas atas, 0 batas bawah. Nah, ini berarti hasilnya adalah sama dengan integral lagi 3, 2. 2 dikurangi 0, 2 berarti ini 2Y. Gitu ya. Nah, sekarang kita integral lagi. 2Y itu integralnya adalah setengah Y kuadrat. Ini saya buat kayak tadi lagi. Ini gini. Ya. Ya. Sekarang batasnya 3, 2. Itu. Nah, ini sama dengan setengah, boleh ditulis. Ini konstanta, jadi ditulis dulu aja. Lalu sini Y kuadratnya kita ganti. Y-nya kita ganti 3, berarti ini 3 kuadrat min 2 kuadrat. Atau ini saya potong aja ya. Wait. Tunggu. Ini saya potong ke bawah aja. Nah, gini ya. Oke, jadi ini sama dengan 9 dikurangi 4, 5 kali setengah, jadi 5/2. Betul enggak? Ya. Oke. Ada yang salah nggak ya? Wih, no. Ini nggak pakai setengah ya? Integralnya 2/2 ya, jadi ini nggak usah. Nah, gini aja. Oke, ini hasilnya 5. Oke, itu kalau kita cari dari mendahulukan integral terhadap X. Nah, kalau sekarang dy-nya yang di dalam, boleh aja. Jadi ini cara 1. Ini kita coba sekali aja ya, nanti yang lainnya
Cukup pilih mau yang X-nya yang di dalam atau X-nya yang di luar. Bebas. Jadi kalau cara kedua, nah, cara kedua ini kan yang DY nih. DX-nya yang luar. Boleh. Berarti ini yang 0 sampai 2. Yang ini 2 sampai 3. Ini kok saya nggak bisa ngapus ini. Nah, itu ya. Oke, jadi ini 0, 2. Kita integral dulu Y terhadap Y. Berarti ini integralnya adalah setengah Y kuadrat. Dari 2 sampai 3. Kecil banget ya, enggak apa-apa deh. D berarti ini setengahnya boleh diletakkan di luar. Atau di sini juga boleh. Saya letakkan di sini aja ya. Jadi dia nggak ikut dihitung gitu. Supaya nggak mempersulit ya. Nah, jadi tinggal Y kuadrat. Kita ganti angka 3 sama 2. Ini jadi 3 kuadrat. Yang ini menjadi 2 kuadrat. Gitu ya. Sekarang kalau saya lanjutkan di sini, berarti ini sama dengan ini 5. Gitu kan ya. Kalau kali setengah berarti 50. Oke, nggak apa-apa, ini lanjut dulu. Kemudian ini saya lanjutkan di sini. Ini dx ya. Oke, berarti sekarang integralnya 5 terhadap x itu adalah 5x. Saya agak rempong ya tulisnya. Gitu. 5x ini dari 2 sampai 3. Oke, sama dengan setengah. Ini 5, taruh sini aja. Lalu di sini x kita ganti 3 dikurangi 2. Oke, ini ada yang salah lagi. Harusnya hasilnya 5 lagi nih. Ada yang salahkah kita? Saya ulangi di sini ya. Integralnya Y sama dengan setengah Y kuadrat, betul. Dari 2 sampai 3. Ini setengahnya dikeluarkan. Y kuadratnya berarti 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi 9 min 4. Jadi 5. 5. Oh ya, ini batasnya yang salah. Dua ya. 2, 2. Ini juga. Dua. Berarti ini 5-nya dikeluarkan.
per 2, X-nya berarti ini 2 dikurangi 0. 5 per 2 kali 2 berarti sama dengan 5. Nah, sama kan? Jadi, kalian boleh dari X-nya yang di dalam atau Y-nya yang di dalam. Pokoknya yang bagian luar itu harus angka. Tuh. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua ya. Yang kedua, kenapa enggak dia? Oh, di sini saya minggirkan, Mas. 0112 01 12. Fungsinya adalah X plus Y dx. Ini ya. Oke. Nah, kita integral dulu yang bagian dalam. Jadi ini yang integral luarnya saya tulis dulu. Masih tetap ya, ini 0, 1. Nah, X plus Y diintegral terhadap X. Yang X, integral terhadap X itu hasilnya adalah setengah X kuadrat. Angka kecil aja deh. Setengah X kuadrat. Lalu plus yang Y diintegral terhadap X adalah YX. Gitu kan ya. Nah, ini nggak bisa lepas ini. Oh, saya salah nih. Bentar saya ganti. Ternyata pilihan saya menggunakan angka kecil salah. Nah, itu ya. Lalu ini plus YX. Nah, ini kita kurung seperti ini. Ini dari 1 sampai 2. Gitu ya. Terus ini DY-nya masih. Oke. Berikutnya kita masukkan dulu. Ini 0, 1. Lalu kita masukkan 2 ini menggantikan X. Ini saya copy aja ya. Bisa nggak? X-nya kita ganti 2 di sini. Lalu ini juga 2, jadi 2Y. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi. Tentunya ini saya copy aja, ada kurungnya. Sekarang ini 0, ganti 0. Yang ini ganti, sorry kok 0, 1 ya. 1, yang ini juga 1 gitu. Saya copy aja, ini saya kasih warna putih, bisa nggak nih? Bisa ternyata. Ya aja. Nah, gini ya. Sekarang setengah kali 4 berarti 2. Ditambah 2Y min setengah plus Y. Ya, ini DY. Oh, ini juga kurang DY.
Ya, karena kita mengintegral terhadap X tadi. Oke. Kita sederhanakan lagi. 2 min setengah berarti 3/2. Sini. Lalu ini 2Y dikurangi Y jadi plus Y. Gitu ya. Baru kita integral lagi. 3/2 diintegral terhadap Y berarti hasilnya 3/2Y. Yang Y diintegral terhadap Y adalah setengah Y kuadrat. Saya mau pakai mana ya? Nggak ada, ya sudah saya tulis lagi. Setengah Y kuadrat. Oh, sorry. Harusnya integralnya sudah nggak ada ya. Sudah hilang. Nah, oh, saya ulangi. Nah, gini aja. Ini 1, ini 0. D-nya hilang. Oke. Sekarang kita masukkan angka 1 sama 0-nya di sana. Setengah kali 1 setengah. Ini gini ya. Saya ambil ininya aja. Nah, sebetulnya dikurangi dengan 3/2 kali 0 plus setengah kali 0 gitu ya. Tapi kan 0 hasilnya. Jadi ini ya sudah gini aja. Ini berarti 2. Coba kita cek sebentar. Integralnya X plus Y terhadap X adalah setengah X kuadrat. Yang Y, YX. Lalu kita masukkan nilainya dari 1 sampai 2. Saya cek dulu soalnya. Betul ya. Dari 1 sampai 2 berarti X-nya digantikan 2 sama 1. Ini setengah X-nya diganti 2 kuadrat. Kemudian ini X-nya diganti 2 berarti 2Y. Dikurangi kalau X-nya diganti 1. Jadi setengah kali 1 kuadrat plus plus 1 kali Y. Oke, berarti berikutnya kita hitung. 2 kuadrat itu 4 kali setengah berarti 2. Lalu 2 kali Y, ya tetap 2Y, ini setengah, yang ini Y. Sekarang ini kita sederhanakan. 2 dikurangi setengah berarti 3/2. Lalu yang 2Y dikurangi Y itu 1Y. Ya. Nah, sekarang kita integralkan ini terhadap Y. 3/2 diintegral terhadap Y berarti 3/2Y. Yang Y diintegral menjadi setengah Y kuadrat. Lalu kita masukkan angka 1 sama 2 ini ke dalam sini ya. Oke, hasilnya adalah 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut ya. Nah, sebetulnya di sini sudah ada hasilnya. Coba saya di sini benar nggak? Nah, nomor 1 tadi hasilnya 5. Nomor 2, 2. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, ini juga begitu. Jadi kalau kita yang nomor 3 adalah X kuadrat kali Y, kita integral dulu terhadap X, berarti kan hasilnya yang diintegral yang X saja kan, 1/3 X pangkat 3 kali Y, lalu batasnya dari 1 sampai 2. Nanti kita masukkan X-nya ke sini, berarti 2 pangkat 3, 8, sama nanti dikurangi 1. Kita masukkan X-nya 1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 8Y sama 1Y, jadi 7Y ya. Kali sepertiga, kan sepertiganya keluar nih. Jadi sepertiga kali X-nya diganti 2 pangkat 3, 8. Kemudian yang satunya 1 pangkat 3, 7. Jadi 7/3 Y. Gitu kan, karena yang X-nya akan diganti. Oke, nah berikutnya 7/3 Y ini boleh dikeluarkan di sini dulu. Jadi kita hanya mengintegral Y-nya aja. Integralnya Y itu adalah setengah Y kuadrat.
nanti akan dikalikan 7/3, jadi menjadi 7/6Y². Batasnya adalah 0 sampai 1. Lalu kita ganti nih Y² dengan 1, berarti 1, satunya 0. 1 dikurangi 0 kan 7/6. Gitu ya. Nah, dan seterusnya. Nanti kalian coba nomor 4 sama 5. Gitu ya, nanti hasilnya seperti ini. Itu adalah integral dengan batas-batas persegi panjang. Nah, lalu bagaimana batas integral rangkap 2 untuk daerah yang bukan persegi panjang? Artinya batasnya itu nggak kotak lagi gitu. Karena batasnya menjadi sebuah kurva gitu ya. Jadi misalnya apa namanya? Batas untuk X-nya itu kurva dari G1 sampai G2. Kemudian yang batas terakhirnya itu harus konstanta. Jadi yang batas luar itu harus konstanta. Tidak boleh ini juga fungsi gitu. Kalau batasnya masih berupa fungsi, maka nanti hasilnya tidak akan ketemu tertentu gitu ya, masih berupa fungsi. Nah, jadi apa namanya? Untuk integral rangkap 2 atas daerah yang bukan persegi panjang, boleh nggak dibalik? Nggak boleh, karena itu urutannya akan menjadi menghasilkan hasil yang tidak sama, gitu ya. Yang harus diketahui karena terjadi perubahan bentuk variabelnya, bentuk fungsinya akan berubah. Nah, yang jelas adalah batas yang luar ini harus angka, tidak lagi fungsi. Ini A, B, ini juga C, D, gitu ya. Oke, jadi kita coba lihat hasilnya. Misalnya gini. Kita punya integral X² plus Y² yang akan diintegral terhadap X sama Y. Batas yang dalam dx-nya itu, batas X-nya berjalan dari 0 sampai fungsi Y. Jadi bukan angka ya, fungsi Y. Maka ini kita integral dulu terhadap X. Nanti nilai X-nya akan diganti dengan ini. Kita coba. X² integralnya adalah sepertiga X pangkat 3. Betul ya, pangkatnya nambah 1 lalu dibagi dengan pangkat baru. Jadi sepertiga. Lalu yang Y², kalau kita integral terhadap X, berarti kan harus dikalikan X aja. Sini. Oke, batasnya dari 0 sampai Y. Sekarang X-nya kita ganti Y menjadi Y pangkat 3, dikurangi 0. Lalu yang satunya juga sama. Ini X-nya diganti Y, dikurangi 0, kali Y². Nah, ini kita punya sepertiga Y² sama Y kali Y². Jadi kan Y pangkat 3 ya. Ada sepertiga sama 1, jadi 4/3. Nah, lalu 4/3 Y pangkat 3 diintegral terhadap Y. Pangkatnya nambah 1, Y pangkat 4. Lalu 4/3 dibagi dengan pangkat baru, Y pangkat 4. Jadi 1/3 Y pangkat 4. Batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ini kita masukkan 1 sama 0, hasilnya 1/3. Gitu ya. Nah, saya kira ini gampang karena tinggal memasukkan sama kayak yang konstanta tadi. Yang menjadi masalah misalnya seperti ini, yang soal nomor 3. Kita punya fungsi X plus Y yang berada pada area A, di mana area A itu dibatasi oleh dua buah fungsi. Fungsi Y sama dengan X² dan fungsi Y sama dengan akar X. Sebetulnya ini sudah kita singgung tadi. Kita tadi sudah ketemu Y sama dengan X² itu fungsinya sebuah parabola. Kalau ini X² berarti parabolanya menghadap ke atas. Jadi ini gini. Ini Y sama dengan X². Lalu karena nggak ada B-nya, maka sumbu simetrinya ini di X sama dengan 0. Gitu. Kalau parabola, masukkan aja X-nya 0, kan Y-nya 0. Kalau X-nya 1, ya, jadi ini tuh di 0,0. Artinya kalau ini kita gambarkan, sebetulnya begini nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya, X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1 di sini. X-nya 2, Y-nya 4. Ini kalau ini 2, ini 1, ini 2, sini tuh 4.
Ini 1. Nah, sedangkan fungsi yang satunya, yang ini, Y sama dengan X kuadrat, itu kan sama aja dengan X sama dengan Y kuadrat. Tadi sudah kita singgung ya, itu juga parabola, tapi parabola tidur. Nah, jadi kalau kita membayangkan ini adalah Y kuadrat sama dengan X, maka kalau X-nya X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Kalau X-nya 4, Y-nya plus minus 2. Gitu. Jadi ini gambarnya itu begini. Jadi kalau X-nya 1, Y-nya 1. Plus minus 1. Kalau X-nya 2, X-nya 2 berarti plus minus akar 2 ya. Kalau X-nya 4, plus minus 2. Nah, lalu ini ada perpotongan nih di sini nih. Ada titik sekutu. Sekutunya di sini. Lalu ini ada area. Nah, yang bagian sini ini adalah Y sama dengan akar X. Ini nanti akan menjadi batasnya. Jadi kalau kita lihat X-nya itu kan dari sini sampai sini ya. Baik fungsi yang atas maupun yang bawah itu sama-sama kalau bergeraknya, karena yang mau dihitung kan daerah yang diarsir di sini. Jadi ini 0 sampai 1, itu X-nya. Ini fungsinya apa nih? X plus Y. Ini X plus Y. Nah, yang satunya, ini kan batas X ya, berarti yang dihitung dulu yang di dalam itu adalah DY. Y-nya, batas atasnya adalah yang di sini, ini adalah fungsi akar X, jadi di sini akar X. Lalu yang bagian bawah, di sini ini lebih rendah, itu yang fungsi X kuadrat. Jadi di sini yang X kuadrat. Nah, ini berarti DY dulu, baru belakangnya DX. Gitu ya. Karena yang nilai X-nya yang sudah pasti itu adalah nilai X dari sini sampai sini. Gitu kan? Ini ya, membayangkan daerah yang saya arsir di sini itu X-nya sudah pasti dari 0 sampai 1 karena di sini. Tapi kalau Y-nya kan bergerak sepanjang kurva sini sama kurva sini. Gitu kan? Jadi kita mengurangkan dari kurva akar X dengan X kuadrat. Gitu. Nah, jadi ini ada jawabannya kan. Nah, gitu. X plus Y, lalu DY-nya, ini yang dihitung dulu ya, akar X sampai X kuadrat. Lalu yang bagian X-nya 0 sampai 1. Nah, angka ini diperoleh dari yang tadi, penggambaran tadi. Kadang-kadang kita perlu membuat sketsa untuk menentukan batasnya itu X sama Y yang mana. Gitu ya. Nah, jadi selanjutnya sama sih, integral-integral yang lainnya, rumusnya sama. Di ini nanti kalian bisa lihat, dibaca, karena insya Allah ini sudah saya tuliskan detail. Nah, tugas kalian ada 2. Halaman 5, ini 3 soal aja. Ini untuk integral daerah persegi panjang, ada 3. Kemudian yang nomor 7, nah ini untuk daerah bukan persegi panjang. Ya, bentar. Oh, bukan persegi panjang semua. Ini maksudnya. Ini halaman berapa tuh ini? Halaman 2. Ini ya, persegi panjang sama yang satunya yang ini. Halaman 2 dan halaman 5 maksud saya. Dah, 6 aja. Kalian coba untuk melancarkan integral. Ini kan fungsinya sebetulnya sederhana ya. Hanya X plus Y, hanya XY, dan 4X plus 2. Gitu? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Diana. Masih ada ya? Oke. Jadi saya kira itu nanti sisanya kalian coba
baca di modul yang sudah saya pampirkan, itu juga detail kok beserta penjelasannya, ya. Mudah-mudahan membantu. Di samping nanti rekamannya ini saya share juga dan catatan coret-coretannya. Saya kira itu ya yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa masuk dengan mudah. Amin. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.